Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaizia Anurnasyah dengan NIM 2311080. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Ihsan Jauhari, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih Al-Hadisah. Baiklah, adapun pertanyaan yang pertama mengenai analisis terkaitnya bayi tabung. Bayi tabung IVF adalah teknik reproduksi berbantu yang dilakukan untuk membantu pasangan infertil memperoleh keturunan. Prosesnya meliputi stimulasi ovarium, pengambilan sel telur, pembuahan di laboratorium, dan transfer embrio ke rahim istri. IVF umumnya dipilih oleh pasangan yang mengalami gangguan ovulasi, kerusakan tuba falopi, atau kualitas sperma yang buruk. Keputusan mengikuti bayi tabung harus dipertimbangkan lagi lebih matang, karena prosesnya kompleks, memerlukan biaya yang sangat besar, serta membawa beban psikologis bagi pasangan. Namun, teknik ini memberi harapan besar bagi pasangan yang sulit mendapatkan anak secara alami. Selanjutnya, bayi tabung untuk alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap estetika. Menurut jurnal ilmiah, prosedur bayi tabung seharusnya dilakukan atas dasar kebutuhan medis, bukan untuk alasan non-medis, seperti menjaga tubuh agar tetap lebih menawan atau atletis. Penggunaan teknologi reproduksi berbantu tanpa indikasi media yang jelas tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi kesehatan yang tidak perlu dan bertentangan dengan prinsip etika kedokteran. Tindakan medis seharusnya memiliki tujuan yang sangat jelas dan bermanfaat bagi pasien, bukan sekedar memenuhi keinginan estetika. Secara etika, penggunaan teknologi bayi tabung seharusnya berorientasi pada kebutuhan medis, bukan untuk alasan non-medis tadi, seperti menjaga tubuh agar tetap menawan atau langsing seperti itu. Tindakan medis tanpa indikasi yang jelas dapat menimbulkan resiko yang tidak perlu dan bertentangan dengan prinsip moral, serta bertujuan utama teknologi reproduksi berbantu. Selanjutnya, hukum Islam tentang surogasi atau rahim pengganti. Pandangan hukum Islam mengenai membesarkan janin atau hasil pembuahan sperma suami dan istri atau ovum istri di rahim wanita lain. Surogasi secara umum tidak membolehkan praktik ini. Dalam jurnal dan buku fikih modern disebut bahwa praktek surogasi menimbulkan masalah nasab atau status hukum anaknya nanti dan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan yang sah. Mayoritas para ulama dan fatwa MUI juga melarang surogasi karena melibatkan pihak ketiga dalam proses kehamilan dan dapat menimbulkan terjadinya keracunan pada status hukum anaknya tersebut. Dalam hukum Islam, praktik sewa rahim atau surrogate mother tidak diperbolehkan karena menimbulkan keracunan tadi pada anak tersebut atau nasab dan status hukum anak. Seluruh proses bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga selain suami istri dilarang oleh agama atau di dalam agama. Selanjutnya, di nomor yang kedua, setujukan kalian dengan adanya poligami? Jika disetujui, poligami dalam Islam diperbolehkan sebagai solusi syariat memelihara akhlak dan mengatasi masalah-masalah tertentu, seperti istri tidak memberikan keturunan atau sakit yang berkepanjangan, atau juga tidak mampu melaksanakannya kewajiban
seorang istri tersebut. Selain itu, poligami dapat menjadi jalan keluar agar laki-laki tidak terjerumus pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Namun, bolehkah kebolehan ini sangat dibatasi syariat. Maksimal 4 istri, mampu berlaku adil, mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya. Dalil tersebut terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftu ala tuqsitu fil yatama fanqihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rub'a fa in khiftu ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalikum adna ala ta'ulun. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat pada kezaliman. Nah, jika ada yang tidak setuju, penolakan terhadap poligami tersebut dapat didasarkan pada argumen keadilan psikologis, di mana praktik poligami seringkali menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, atau masalah sosial dalam keluarga. Selain itu, secara prinsip Islam sebenarnya penganut asas monogami dan hanya memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu dan bukan keharusan. Banyak ulama juga menekankan bahwa syariat berlaku sangat sulit dipenuhi secara sempurna, sehingga monogami lebih dianjurkan dalam praktiknya. Selanjutnya, pandangan hukum negara, UU, dan hukum Islam tentang poligami tersebut. Di hukum Islam, yaitu membolehkan poligami dengan syarat dan batasan tertentu tadi, maksimal 4 istri, mampu berlaku adil, dan mampu menafkahi. Dasar hukumnya terdapat dalam surah An-Nisa tadi. Pada prinsip Islam, menganut sistem monogami, tetapi memberikan kelonggaran poligami sebagai solusi dalam kondisi tertentu. Kalau hukum negara Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya penganut asas monogami pasal 3 ayat 1, namun membuka peluang poligami dengan syarat ketat seperti adanya izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri, serta ada alasan-alasan tertentu seperti istri tidak menjalankan kewajibannya, cacat, dan tidak dapat melahirkan keturunannya. Komplikasi hukum Islam atau KHI juga mengatur syarat-syarat poligami secara ketat agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya, nomor 3, ada pandangan tentang aborsi dan pandangan para ulama. Aborsi secara pandangan yaitu haram, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Para ulama berbeda pendapat terkaitnya hukum aborsi ini, terutama pada fase awal kehamilan. Sebelum ditiupkan ruh pada 120 hari, sebagian kecil ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zadiyah membolehkan aborsi sebelum 40-120 hari dengan alasan yang sangat kuat, misalnya alasan medis atau keselamatan ibu. Namun, mayoritas ulama termasuk Imam Al-Ghazali mengharamkan aborsi sejak awal kehamilan tanpa alasan syariah yang jelas.
Aborsi dengan alasan ekonomi atau menutupi aib atau ketidaksiapan mental tidak dibenarkan. Selanjutnya, ada aborsi karena janin terindikasi cacat. Itu aborsi dengan alasan janin terindikasi cacat juga umumnya dihukumi haram oleh para ulama, kecuali jika cacatnya tersebut mengancam keselamatan jiwa ibunya secara medis yang sudah jelas dan tidak bisa dihindari. Jika cacat hanya menyebabkan ketidaknormalan fisik atau mental tanpa membahayakan ibu, aborsi tetap tidak diperbolehkan juga. Namun, jika ada kondisi darurat medis dan membahayakan nyawa ibu, sebagian ulama juga dan fatwa MUI memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari kehamilannya dengan syarat harus ada rekomendasi medis yang sah. Yang terakhir adalah ada solusi terbaik dari tindakan aborsi. Solusi terbaiknya adalah melakukan pencegahan melalui pendidikan agama, moral, dan kesehatan reproduksi sejak dini, serta memperkuat ketahanan keluarga dan pengawasan sosial untuk kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Sebaiknya diberi pendampingan psikologis, konseling, dan dukungan sosial agar tidak mengambil jalannya aborsi tersebut. Bagi pasangan yang sah, konsultasi dengan tenaga medis dan ulama sangat dianjurkan jika menghadapi kondisi darurat. Negara juga perlu memperkuat regulasi dan akses kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari presentasi saya tersebut, saya mohon maaf kepada Allah dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.